Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, ibadah kita, taklim kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian HPT kali ini kita akan membahas tentang masalah Bank Muhammadiyah. Terakhir tentang lotre, kemudian yang berikutnya itu adalah koreksi-koreksi atas putusan-putusan yang lalu. Ini sudah kita sampaikan pada waktu pembahasannya. Maka sekarang kita bahas tentang Bank Muhammadiyah. Riba yang dilarang menurut syarak ialah dalam tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan makanan dengan makanan atau lebih melebihi. Adapun dalilnya adalah li hadisi Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahabu biz-zahabi, emas dengan emas, waznan biwaznin, timbangan dengan timbangan, mislan bimislin, semisal dengan yang semisal, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, waznan biwaznin, timbangan dengan timbangan, mislan bimisrin, semisal dengan semisal. Faman zada wastazdada, barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, famau riba, maka dia adalah riba. Rawahu Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan bahwa riba yang berhubungan dengan benda ditukar dengan benda, emas dengan emas, perak dengan perak, itu harus seimbang. Emas 1 gram ya harus diganti dengan emas 1 gram. Kalau dia minta lebih, maka hukumnya riba. Jadi saya pinjam 1 emas
ya, 1 gram emas, ya, maka orang yang meminjami itu ya tidak boleh meminta kamu harus membayar kepada saya 1 gram lebih sekian, ya. Karena kelebihannya itu nanti adalah riba. Begitu juga perak, ya. Artinya kalau sudah berhubungan dengan benda maka itu tidak boleh ada kelebihan dari orang yang menghutangi. Tapi kalau dari orang yang hutang boleh. Dari orang yang hutang. Contoh, saya pinjam emas 2 gram. Maka saya kembalikan 2,5 gram. Boleh enggak? Saya pinjam ke Mas Agus 2,5 gram, 2 gram emas. Saya pinjam Mas Agus 2 gram emas. Kemudian saya kembalikan kepada Mas Agus 2,5 gram. Boleh enggak? Boleh, karena itu dari pihak yang pinjam. Tapi kalau itu dari pihak yang meminjam, berarti itu tidak boleh. Misalnya saya pinjam Mas Agus 2 gram. Kemudian Mas Agus bilang, ya saya pinjami 2 gram emas, tapi kamu bayarnya 2,5 gram emas. Nah itu baru setengahnya itu tidak boleh. Karena setengahnya adalah bagian dari tambahan yang diminta oleh yang menghutangi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk lebih jelas dan detail, ya kita coba kaji ya kaitannya tentang riba ini. Terus sekalian, semua ulama itu sepakat bahwa yang namanya riba itu haram. Semua ulama, ya, baik yang salaf ataupun yang modern, ya, ulama-ulama siapapun itu semua sepakat ittifaq bahwa yang namanya riba itu haram. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran, ya, 1 halaman itu ya, bicara tentang masalah riba. Sampai pada 1 ayat, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, ya, dan Allah mengharamkan riba. Ya, ini sudah ittifaq. Semua sepakat riba itu haram. Ya. Cuman masalahnya karena ini bicara bank, ya, Bank Muhammadiyah. Maka kalau kita bicara bank, maka bicara di situ ada bunga bank. Nah, apa hukumnya bunga bank? Termasuk riba atau bukan? Bunga bank itu termasuk riba atau bukan, Bapak Ibu? Ini ulama belum sepakat. Ya. Artinya terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat tentang masalah apakah bunga bank itu termasuk riba atau bukan. Masih ada perbedaan pendapat, ikhtilaf. Ya. Karena bunga bank ini adalah masalah ijtihadiyah, hal yang belum ada pada zaman Nabi. Ya, sehingga ulama ya ini tidak sepakat tentang hukum bunga bank. Contoh misalnya yang tidak mengatakan bunga bank itu riba, ya, adalah Syekh Tontawi, ya, Grand Azhar, Mufti Mesir, ya, ada Muhammad Saltud, ada Rashid Ridha,
Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang juga mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Tetapi sebagian ulama lagi tetap mengatakan bahwa bunga bank itu riba. Bunga bank itu riba. Nah, disinilah mulai ada perbedaan tadi. Kalau yang mengatakan bunga bank itu tidak riba, maka boleh kita pinjam bank. Ya, berarti ribanya di situ bunga bank di situ tidak riba. Kalau dia berpendapat bahwa bunga bank itu riba, berarti semua yang bertransaksi dengan bank itu hubungannya riba. Ya. Dan orang yang mengatakan bunga bank itu adalah riba, itu kadang di dalam dompetnya ya ana ATM-e barang. Ya. Kadang ya dia bertransaksi, berarti kan juga mengatakan, wah ini darurat tok Pak. Kalau darurat berarti tubihul mahdzurat. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang belum disepakati atau masih ada ikhtilaf tadi adalah masalah bunga bank itu apakah riba atau tidak. Kalau riba jelas Pak haram. Tapi apakah bunga bank itu haram? Nah, sekarang kita kasih contoh, ilustrasi. Bapak Ibu sekalian, 2000 ini mau masuk 2022 ya, katakan Januari 2022. Kita pinjam 10 juta. Ya. Nah, kalau 10 juta mungkin sedikit ya. Kalau pinjam di bank itu kan biasanya sampai 50 juta atau 100 juta. Sekarang 2022 pinjam uang 100 juta. Mengembalikannya dalam tempo waktu 10 tahun. Ya. Dengan 1 tahunnya 10%. Ya, itu sudah kecil ya, 10%. Berarti dalam jangka 10 tahun ya sekalian, itu kira-kira baliknya berapa? Ya, tinggal hitung ya nanti. Ya, tetapi harus diketahui juga bahwa dalam setiap tahun yang namanya nilai rupiah itu ada inflasi, Pak. Ada inflasi. Ada penurunan nilai. Sekarang 100 juta itu bisa digunakan untuk membeli mobil. Tetapi 10 tahun yang akan datang 100 juta itu tidak bisa digunakan untuk membeli mobil. Ya. Kenapa? Karena nilai uangnya itu sudah berkurang. Ya, terus sekalian, inflasi itu 10% rata-rata setahun 10%. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya uang 1 juta 2022, maka 2023 itu nilainya bisa menjadi 900.000 karena ada penurunan nilai. Nah, maka kalau dia hutang 1 juta tahun ini, bayarnya 1 tahun yang akan datang dengan jumlah yang sama, dolim bukan Pak? Dolim bukan? Dolim. Iya. Bukan dolim Pak. Lah kan sesuai uangnya sama 1 juta. 1 juta tahun ini dengan 1 juta tahun akan datang itu sudah nilainya berbeda. Ya, nilainya sudah berbeda. 1 tahun itu penurunannya, susutnya kurang lebih 10%. Ya, maka sekarang sekalian uang itu kayak semakin lama itu semakin gak aji begitu. Bapak Ibu mau bangun rumah punya uang 100 juta, jadi gak sekarang Pak? Yo jadi tapi ngarepe tok atau pondasinya tok gitu. Tapi 10 tahun yang lalu 100 juta itu jadi rumah yang bagus. Ya. Itu jadi Bapak Ibu sekalian, penurunan nilai mata uang juga harus dihitung kalau itu berhubungan dengan bank. Gitu.
Tapi kalau itu emas, nah memang harganya standar gitu. Maka kalau emas ya sesuai, pinjamnya 3 gram ya kembalikan 3 gram, karena nilai dari emas itu standar ya. Terus yang kedua Bapak sekalian, di bank itu tidak boleh seenaknya menaikkan bunga. Ada pengendali Pak, beda dengan praktek jahiliyah. Praktek jahiliyah itu ya, mereka seenaknya saja untuk memberikan tambahannya itu. Hari ini dia nggak bisa bayar, seminggu lagi tapi naik 10%, besok lagi naik 20%, semau dia. Tapi kalau di bank ini ya, ini ada yang menentukan nilai bunganya, tidak boleh sembarangan. Ya, ini kalau dia lebih semprit, ya, kecuali bank tongol, bank rentenir itu, ya, yang perorangan, ya, itu nggak ada yang mengendalikan, seenaknya sebebasnya kalau dia mau narik itu, ya, bahkan dengan kata-kata yang ya, kotor, ya, yang menyakitkan, seperti mungkin ojol gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau begitu apakah setiap tambahan itu riba? Nah, terus kalian belum tentu, dilihat tadi apakah tambahan itu menyesuaikan nilainya atau tidak. Kalau itu tambahan sesuai dengan nilainya, berarti itu namanya bukan riba, karena memang menyesuaikan nilainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat fatwa Muhammadiyah ya tentang bunga bank ini. Ya. Di keputusan yang terbaru ya di Muhammadiyah itu ya tentang fatwa majelis tarjih, fatwa ya. Fatwa majelis tarjih tentang bunga bank. Ya. Keuntungan bank-bank milik negara ya, itu pada akhirnya akan kembali untuk bangsa juga, untuk umat juga, ya, untuk bangun jalan dan seterusnya. Ya. Kemudian bunga bank termasuk riba menurut syara atau tidak belum mencapai bentuk yang meyakinkan. Ya, jadi di Muhammadiyah sendiri itu apakah bunga bank termasuk riba atau tidak, ini masih belum sepakat. Ya, masih belum ada putusan yang meyakinkan kalau bunga bank itu riba. Ya. Kemudian keputusannya ya. A. Hukum riba adalah haram. Riba adalah haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah secara sahih. Ya. Kemudian hukum bank dengan sistem riba adalah haram, dan hukum bank tanpa riba adalah halal. Kemudian bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabah atau sebaliknya, nasabah kepada bank, termasuk perkara mutasyabihat. Nah, jadi di Muhammadiyah menganggap itu belum mencapai pada hukum keharam bunga bank, tetapi masuk ke wilayah syubhat. Ya. Kemudian menyarankan kepada pengurus pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian putusan kesimpulan dari masalah bunga bank dari Muhammadiyah. Kalau MUI keputusannya bunga bank haram. Di Muhammadiyah masih menentukan dari subhat, ya. Karena saya sekalian
bunga bank yang berlebihan itu nanti masuknya ke riba. Tapi kalau bunga bank yang sesuai dengan standar inflasi tadi, itu dikatakan minimal itu atau maksimal hukumnya adalah syubhat. Nah, syubhat itu bagaimana? Syubhat itu sekalian antara halal dan haram. Al halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyin, dan yang haram juga jelas. Ya, wa ma bainahuma umurul mutasyabihat. Adapun yang di tengah-tengah itu urusan yang mutasyabihat, masih samar-samar. Sikapnya bagaimana? Kalau kita menjauhinya lebih baik. Kalau bisa menjauhinya lebih baik. Ya, ini Bapak Ibu kaitannya tentang bunga bank. Jadi sekali lagi ya, jangan bahasanya terlalu berlebih-lebihan ya, tapi yuk jangan terlalu sekuler ya. Ya tengah-tengah saja, wasatiyah ya. Karena nyuwun sewu, banyak orang itu diuntungkan dengan adanya bank. Orang bisa bangun rumah itu karena dia pinjam bank. Dan dia mendapatkan manfaat di situ. Orang mau usaha itu juga dapat banyak manfaat dari bank. Ya, terus sekalian, kalau dulu pada zaman Nabi orang hutang itu yang hutang orang miskin, Pak. Yang hutang itu orang yang tidak punya ya, uang gitu. Tapi sekarang orang yang hutang itu justru orang yang kaya. Gitu. Loh kok malah orang kaya yang hutang? Iya. Buktinya dia punya sertifikat agunan atau BPKB. Iya. Dan yang dia gunakan itu bukan untuk makan. Hutang di bank itu bukan untuk konsumsi makan. Jarang kok, Pak. Kayak hampir tidak ada, Pak. Orang hutang di bank hanya untuk makan, tidak ada. Ya, kalau tidak untuk pembiayaan, ya, pembiayaan rumah, pembiayaan mobil, atau pembiayaan modal. Ya. Artinya uang itu akan menimbulkan manfaat begitu. Ya. Terus kalian, adapun konsekuensi yang dalam akad ya harus ditaati. Misalnya dia pinjam untuk modal usaha, kok jatuh bangkrut. Nah, ini kan resiko gitu. Ini kan resiko. Tapi kesepakatannya kan yang bikin bangkrut siapa? Ya. Jangan, wah ini karena ini uang enggak berkah ini gitu. Ya jangan buru-buru mengatakan begitu. Ya, kenapa? Karena boleh jadi dia enggak memanage usaha itu dengan baik. Nyatanya banyak orang yang berhasil dengan pinjam bank itu. Ya, meskipun juga ada yang gagal. Tapi jangan kemudian buru-buru memvonis ini karena uang nggak berkah nih. Jadi usahanya gagal terus. Nah, terus kalau yang berhasil berarti berkah gitu. Nah, ini nggak jujur gitu kan, nggak adil dalam menilai. Ketika dia berhasil mengatakan ini keberkahan, terima kasih gitu. Ketika jatuh dia mengatakan ini nggak berkah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Rumah sakit yang besar, perusahaan yang besar itu dia bisa hidup, ya, bisa mengembangkan usahanya itu ya karena ada pembiayaan dari bank, modal dari bank, ya. Sehingga dia bisa untuk eksis dan membangun serta untuk menambah modal. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu liberal juga bahwa pokoknya semua bank halal, itu juga nggak boleh. Harus dilihat secara detail. Ya, di sini beda antara satu bank dengan bank yang lain, termasuk antara syariah dengan yang non syariah. Itu juga ada perbedaannya. Jadi intinya Bapak sekalian, di dalam Quran disebutkan la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian tidak mendolimi dan kalian juga tidak didolimi.
Ya, karena memang kedzaliman itu dilarang di dalam agama. Selama di situ tidak ada kedzaliman, sekalian, la tadzlimuna wa la tudzlamun. Ya. Itu ya, transaksi itu dibolehkan. Ya, karena diharamkannya riba itu karena nanti ada kedzaliman dari satu pihak. Ya. Dan mendolimi pihak yang lainnya. Nah, oleh karena itu, sekalian, untuk menghadapi masalah bunga bank ini kita harus lebih hati-hati. Kalau memang kita tidak mau hutang, ya nggak apa-apa. Hutang itu kan hukumnya boleh. Ya, di dalam Islam hutang itu boleh. Ya, ada syariatnya. Dan Rasulullah pun juga pernah hutang. Ya. Cuman masalahnya ya, tadi ketika hutang ya, itu ada nggak kedzaliman di antara dua orang yang bertransaksi itu. Kalau satu yang mendolimi saja itu sudah dosa. Nah, salah satunya dalam bunga bank itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang itu kita susah untuk tidak berinteraksi dengan bank. Ya. Mau ini segi manfaatnya saja misalnya. Mau transfer anak kita yang kuliah di Jogja, ya, itu biaya transfernya dengan biaya kalau kita berikan langsung kepada anak kita di Jogja, mahal mana, Pak? Ya. Ya mahal kalau diberikan langsung, nanti ada transport kita naik mobil, angkutan, ya, belum lagi nanti kalau makan di jalan. Kosnya tinggi, tapi kalau kita transfer lewat bank itu ya 6.000, atau kalau yang sesama dengan bank, ya, banknya sama kan gratis. Ya, kita sudah diuntungkan satu waktu, diuntungkan lagi dua masalah keuangan. Ya, tiga kita ya, nyaman, aman. Gitu. Tapi kalau kita langsung satu boros waktu, ya dua boros uang. Tiga belum tentu aman, di tengah jalan dibegal gimana? Ya. Jadi sekalian itu segi manfaat. Jadi kalau misalnya nyuwun sewu, orang yang mengatakan bunga bank itu riba, oke, bunga bank riba. Tapi usaha-usaha yang lain dari bank itu, ya, kan tidak hanya simpan pinjam saja, ada juga mereka pembiayaan atau mereka usaha-usaha yang lainnya. Termasuk ATM, termasuk transfer, termasuk lain-lain lah, itu yang kerja di bank mungkin lebih tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari segi manfaat itu ya, bank memberikan banyak manfaat dan kemudahan demi kemudahan kepada kita. Adapun masalah di situ bunga bank ya kita harus kritisi, ya harus kita detail untuk mengetahui tentang masalah hukumnya. Ya. Jadi sekalian menilai itu ya pakai logika juga, ya pakai dalil. Tidak hanya asal karena ini pokoknya haram semua. Ya, lihat dulu masalahnya apa, prosesnya bagaimana, detailnya seperti apa, baru kemudian berikan keputusan hukumnya. Ya. Itu sekalian kaitannya dengan bunga bank. Nah, kembali kepada putusan di Muhammadiyah, ya, sekalian, ya, karena di bank itu juga dituntut untuk bayar atau gaji pegawai, ya, maka di situ ya tidak mungkin tanpa ada biaya untuk administrasi, ya, karena sekarang itu nyuwun sewu sekalian, ya, bahkan muncul pemikiran sekarang itu orang yang nabung, ya, orang yang nabung di bank itu yang bayar itu yang nabung, bukan yang menerima tabungan. Ya. Sekarang sudah seperti itu. Jadi orang misalnya saya mau nabung 1 miliar ke bank, itu malah saya yang harus bayar. Kenapa? Karena saya nabung di situ kan berarti saya
meminta bank itu menjaga uang saya. Ya. Maka wajar dong ini tolong saya titip uang ke tempat kamu. Ini upah untuk bayarnya. Ini upah untuk jaganya. Ya, kalau yang selama ini kan bank yang bayar bunganya, bahasanya ada bunga dari tabungan kita itu. Kamu nabung 1 miliar nanti dapat bunga setiap tahun 1% misalnya dan seterusnya. Ya. Tapi sekarang ada yang justru kalau kamu nabung kamu yang bayar karena kamu sudah saya jagakan uangnya aman. Ya. Inflasi sudah turun ditambah bayar. Ya, bahasanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kira ini dulu ya. Mungkin ada pertanyaan, ada waktu 10 menit. Ya, monggo. Jadi kalau bahas tentang masalah bunga bank ini dalilnya banyak, hadisnya juga banyak, ya, masalahnya juga banyak. Monggo kalau ada pertanyaan. Di luar tema. Saya tampung dulu ya. Oke, boleh, monggo. Ya, bakso setan gitu ya. Ya. Baik, jadi boleh nggak memakan makanan yang namanya itu nama yang terlarang untuk kita berbuat baik kepadanya gitu ya. Misalnya sate genderuwo gitu ya. Ya, terus bakso setan ya. Nasi goreng demit. Nah, oke, nanti saya jawab. Monggo kalau yang masih ada hubungannya dengan tema bank bunga tadi, riba ataupun bunga bank ataupun yang berhubungan dengan bank tadi, monggo kami persilakan. D.
Ya, baik. Jadi, terus sekalian, kaitannya tentang yang pertama tadi, boleh nggak kemudian yang hutang itu mengembalikan lebih dari yang dia hutangi? Ya, itu yang dipraktikkan oleh Rasul. Itu mulia, Pak. Bentuk terima kasih. Memang seharusnya seperti itu. Jadi orang yang hutang itu harusnya dia berterima kasih. Misalnya saya hutang Mas Agus 10 juta. Mas Agus, saya tolong dihutangi 10 juta. Untuk apa? Untuk usaha. Ya. Kalau saya mengembalikan Mas Agus 10 juta, ya, sesuai dengan yang saya pinjam, padahal saya sudah untung begitu banyaknya karena uang modal dari Mas Agus tadi. Kok kemudian saya kembalikan 10 juta? Ini Mas, saya kasih 10 juta ya. Itu namanya Mas Agus kemudian melihat, oh, suatu mobil, wis iso gawe omah. Kok ini kok mau sakmene yo kira-kira grundel Pak itu. Ya. Ya mesti grundel Pak. Ya. Jadi sekalian ya, sebaiknya orang yang seperti itu gimana? Balikan 10 juta plus ucapan terima kasihnya. Dan itu. Kalau Rasul tadi dengan 2 kali lipat, kenapa? Rasul itu orang yang baik. Rasul itu orang yang sangat-sangat bahasanya itu berterima kasih gitu. Ya, sehingga Rasul kembalikan dengan 2 kali lipat. Wah, aku sudah diberikan manfaat di situ. Ya. Jadi bahasanya kalau ya ini nyuwun sewu, kadang dia seudon dulu dengan bank, ya, kemudian underestimate dulu dengan bank, sehingga ketika usaha itu nggak sukses. Bahasanya begitu. Akhirnya terus menghujat bank, menghujat riba dan seterusnya. Ya, terus sekalian ya, memang hukuman riba itu kejam sekali di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis itu. Ya, karena saking beratnya kedzaliman tadi yang disampaikan tadi, ya. Riba jahiliyah, ini jawab yang berikutnya ya. Riba jahiliyah itu memang riba yang tidak terkendalikan, Pak. Tambahan yang tidak terkendalikan, yang adhafan mudha'afatan. Ya, kelipatan yang terus berlipat ganda. Bahkan tanpa kesepakatan. Tanpa akad. Nah, ini kalau orang mau hutang kan sejak awal sudah ada kesepakatan. Artinya dia boleh mundur, boleh maju. Ya, kalau kamu nggak sanggup ya sudah. Nggak kuat berarti kamu telah menghitung-hitung penghasilan kayaknya nggak sanggup, ya nggak usah. Dan begitu. Kalau dari jahiliyah nggak begitu, pokoknya ada orang hutang kesempatan, tapi jamin langsung besok mentung. Ya. Ini, ya kadang kita transaksi di bank itu nggak baca akadnya, Pak. Ya, kadang nggak baca akadnya, pokoknya karena butuh, pengen cepet-cepet gitu. Sehingga ketika suatu saat dibacakan lagi akadnya, lu kok begini, aku wis dihapusi gimana, wong disuruh baca nggak mau, dijelaskan juga nggak
nggak mau tanya asalnya begitu. Maka di akad itu penting untuk kita memahami seperti apa nanti bentuk hutang kita itu. Ya. Jadi sekalian kemudian apalagi tadi banyak banget. Ya. Saya kira yang lain itu tambahan-tambahan ya. Jadi sekali lagi sekalian, ya janganlah kita terburu-buru ya. Orang yang kemudian ingin pinjam bank, kamu sudah makan riba dan seterusnya. Kalau dia mengatakan dia makan riba, berarti ATM dia itu juga membawa riba, transfer dia juga membawa riba, dan begitu. Lalu bagaimana? Ya sudah, kalau kita nggak mau berinteraksi dengan bank, tinggalkan, itu nggak apa-apa. Ya, di Muhammadiyah tadi pakai keputusan umurun mutasyabihat, ya, perkara yang syubhat, dijauhi lebih baik. Nggak interaksi dengan bank, alhamdulillah. Nggak hutang di bank, yo ayem pak. Alhamdulillah, saya nggak punya hutang di bank, sehingga tidur nyenyak. Ya, makan seadanya, mau apa ya seadanya, sehingga tenang gitu. Tapi ini ada pula orang yang hutang itu bikin semangat pak. Gitu. Ya, kan ada orang yang karena hutang terus dia semangat kerjanya terus untuk bisa bayar. Nah, terus sekalian. Tapi ada orang juga yang bahasanya sudah nakal dulu ini hutang untuk ngemplang. Ya, itu sekalian. Dan ini yang penting ini sekalian. Ya, kenapa muncul bank-bank yang seperti itu? Karena hilang kepercayaan. Awalnya adalah karena hilang kepercayaan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Ya, orang yang miskin itu kalau hutang kepada orang yang kaya, kadang semaunya, Pak. Tadi nggak ada imbalan yang dia ucapan terima kasih, sehingga orang kaya pun juga melihatnya, kok ini yo, ini ora tak utangi meneh. Ya. Ada juga yang hutang ditagih itu bulet ya, muter kayak benang ruwet. Maka ada istilah di dunia ini yang bisa ngilang dua. Satu namanya jin, gitu. Yang dua namanya orang yang pinjem, pinjem duit, gitu ya. Nek ketemu langsung hilang, ketemu lagi di sini hilang, gitu. Diparanin di rumah ngilang lagi. Sekalian yang nggak boleh begitu. Maka di dalam hadis disebutkan melambatkan membayar hutang itu zalim. Bisa bayar sekarang kok dilambatkan itu zalim. Ya, kenapa? Karena yang tadi yang menghutangi mungkin sedang butuh uang. Ya. Terus dari yang miskin kadang tadi tidak bisa amanah ketika diberi hutang, akhirnya yang kaya yo wes nek ngene carane rugi terus ini, iso nggak usah diutangi lah. Ya, ini jadi karena kurang kepercayaan itulah kemudian muncul kesempatan orang membuat bank. Kalau orang itu kepercayaannya tinggi, wis kamu mau ada uang saya tak pinjamin dah. Ya. Kemudian dia kembalikan, besok dipinjamin lagi. Ya. Jadi sekalian, nah ini dan adanya jaminan itu sebagai bukti kalau dia sungguh-sungguh mau mengembalikan. Ya. Terus tadi menjawab pertanyaan yang pertama tadi kaitannya makan dengan nama yang tidak baik ya. Misalnya tadi oseng-oseng setan gitu ya. Terus bakso kuntilanak misalnya. Terus kalian makanan itu haram dan halal itu kan yang pertama dinilai dari bahannya. Apakah bahan makanannya itu halal apa tidak? Kalau bakso itu kan jelas makanan itu dari daging kan gitu. Kecuali kalau itu dagingnya daging tikus, ya, daging anjing, daging babi, ya itu jelas itu makanan itu haram. Ya. Kemudian yang kedua caranya, misalnya baksonya halal dari daging ayam, dari daging sapi, tapi ngambil nyolong, ya, sapinya nek nyolong, ayamnya nek nyolong, ya, maka ya dia menjadi haram. Tapi yang makan tidak ngerti dosa enggak? Ya, yang makan dia beli,
Ya enggak dosa, yang dosa adalah yang membuat bakso tadi karena dari barang yang haram. Nah, sekarang nama, kaitannya dengan nama. Sekalian, nah, dia memberikan nama itu mungkin tujuannya adalah untuk membuat orang tertarik untuk membeli gitu. Wah, dasar ini penasaran kok namanya bakso setan, itu maksudnya setannya di mana begitu kan? Nah, ya, itu mungkin hanya trik untuk marketing saja, biar orang itu melihat ini aneh nih. Ini hanya persoalan masalah penamaan saja. Secara zat dia halal ya halal. Ya, ya, ibu sekalian. Ya, jadi tidak berhubungan dengan masalah nama. Ya. Adapun itu nanti menimbulkan masalah makan itu terus kesetanan, nah itu kan tidak masuk ke dalam pembahasan itu. Jadi silahkanlah itu nanti kalau dosa ya dosa memberikan nama yang jelek itu saja. Tapi kalau masalah makanannya, masalah makanannya tidak ada hubungannya dengan nama. Ya, sekali lagi sekalian, kalau seandainya di situ ada dosa, yang dosa itu karena memberi nama yang jelek, ya, nggak usah kasih nama yang jelek begitu. Pak, tapi ini marketing, nah itu lain lagi yang seperti itu. Ya, yang membeli ya boleh karena itu kan dia kalau enak kan dimakan, kalau enak kan besok beli lagi. Masalah nama kan enggak. Apakah dia membeli nama kan enggak? Tapi di situ membeli apa? Baksonya. Iya. Kan dia membeli baksonya. Apakah baksonya itu halal apa haram kan di situ? Ya, permasalahannya bukan di namanya. Mau kasih nama apa saja kan ya terserah kan begitu. Ya, karena mungkin itu pakai strategi untuk marketingnya tadi biar orang penasaran tak rasan. Nek rasan kok kemudian ra enak kan iso ora beli meneh ya, Pak. Tapi kalau enak ya itu sudah mau dinamakan apa saja terserah kan. Ya, mau dinamakan setan, sundel bolong, malaikat atau ya, itu tidak ada masalah. Kalau dia orang merasakan ini baksonya enak, ya itu loh bakso di sana enak gitu. Ya, tapi buat kalian yang jual itu dosanya karena dia memberikan nama yang jelek sehingga kesannya itu mendukung nama yang jelek itu. Jadi setan ini kayak ini kayak produk setan ya kan gitu. Ya, tapi kalau dilihat dari makanannya itu tergantung bahannya, tergantung dari mana dia dapat bahannya. Itu deh. Cukup ya. Terus kalian, alhamdulillah itu untuk masalah Bank Muhammadiyah. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang tabir ya dalam sidang ya, sekat, tabir atau hijab. Demikian terus kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri, nanti Pak Dul yang mengakhiri ya. Saya akhiri dulu. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.